sekali makna yang di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertanyaan ini kan pertanyaan retorik ya. Pertanyaan yang menguji sensitivitas kewaspadaan kita, terutama kemampuan introspeksi diri kita untuk benar-benar sadar kita ini pada posisi mana gitu. Kita ini pada posisi mana? Kita ini seringkali merasa bahwa keagamaan kita, status keimanan kita itu udah hebat, udah jos. Hanya dengan persoalan-persoalan ritual. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual vertikal, kita kemudian merasa bahwa kita sudah final. Nah itu, saya ulangi ya. Jadi seringkali kita ini terjebak pada definisi paradigma standar yang sifatnya formal. Apa itu? Dalam hal agama, kita terjebak pada aktivitas ritual yang sifatnya vertikal. Di sisi vertikal, itu pun sering hanya perasaan kita aja. Karena kenapa? Allah sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kualitas dari ibadah vertikal kita itu sangat ditentukan juga oleh kualitas dampak dari ibadah vertikal itu di ranah horizontal. Saya ulangi ya. Jadi Allah sering berkali-kali menyampaikan bahwa kualitas dari ibadah vertikal kita itu ditentukan oleh dampak positif yang muncul pada kualitas ranah horizontal kita. Jadi bukan terletak pada kuantitas. Sampean mau sholat sehari 100 rakaat sekalipun, tapi kemudian sampean menghardik anak yatim, di sini disampaikan, tidak memberi makan orang miskin, ya fawailun, gitu loh. Kan gini ya, ayat pertama ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Di dalam Islam, as-sholatu aimaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Berarti yang namanya tiang itu kan most urgently atau apa ya, most important lah, yang paling penting. Kalau tidak ada tiang, rumah roboh, pasti itu. Berarti paling penting. Maka sholat adalah yang paling penting di dalam pengakuan dan standar keagamaan. Tetapi dalam surat Al-Ma'un ini, Allah juga memberi standar. Kalau standar agama itu harus ada tiangnya berupa sholat, maka sholat sebagai tiang agama juga ada standarnya. Loh, gitu loh. Karena kalau tiang rumah itu asal-asalan bangunnya, kalau dia cor kemudian semen pasirnya adonannya ngawur, ya agama itu atau rumah itu rentan roboh. Maka bagaimana dulu, kalau agama ini tiangnya adalah sholat, lalu sholat itu adonannya, semen pasirnya juga tidak pas, rentan roboh itu agama. Gitu loh.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama atau tidak pas pengakuan beragamanya, antara lain adalah mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa sih? Tidak kok kemudian hanya membentak ya, tetapi tidak memberikan perhatian, mengabaikan. Karepe dhewe delek kepentingane pribadine dhewe. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak menyeru, mendorong untuk memberi makan orang miskin. Dulur, saya ini posisi sekarang di Lamongan. Kemarin datang dari Bali hanya untuk menyambut ada tamu di Mabes dari LMI, Lembaga Manajemen Infak Indonesia. Nah, kita bicara, diskusi banyak juga tentang hal ini ya. Tentang bagaimana wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tentang tidak mendorong, tidak menyeru untuk memberi makan orang miskin. Nah, kita diskusinya adalah bagaimana agar kita ini yang punya kemampuan memberi makan, ya langsung memberi makan. Tapi yang tidak punya kemampuan memberi makan, maka jadilah orang yang menyeru dan menjadi teladan di depan untuk mengajak orang lain, mengkampanyekan memberi makan orang miskin. Nah, di lembaga-lembaga yang sebesar kayak LMI dan sebagainya, saya ajak untuk bagaimana packagingnya, bagaimana branding untuk ala ta'amil miskin ini menjadi kebutuhan bersama. Karena LMI misalnya sudah banyak melakukan, tapi masih lebih banyak lagi dulur-dulur kita yang belum melakukan. Nah, ini tugas kita untuk yahuddu ala ta'amil miskin, mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Gitu. Kenapa? Karena diancam ini loh. Ketika pengakuan agama kita yang memang didasarkan pada dalil as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, lalu kita kenceng di sholatnya, kenceng di ritualnya, tapi di sosialnya tidak jalan, rawajin di vertikalnya, tetapi horizontalnya tidak jalan, sholatnya 100 rakaat, tetapi kemanfaatan untuk umatnya nggak ada satu buah rakaat atau manfaat. Nah, ini yang disebut fawailun. Celaka orang yang salat. Loh, orang yang sholat loh tuh. Dianggap celaka, apa enggak khawatir kita. Padahal seringkali kita ini ya toh, banyak dulur-dulur kita, bahkan mungkin kita ya toh Pak Mukhlisin, bahwa yang pokoknya asal kita yang penting kamu tidak ninggalkan sholat. Bagus itu. Memberi pesan kepada anak, kepada istri seperti itu bagus di satu sisi. Tetapi ingat bahwa kita juga harus menindaklanjuti dengan apa? Nanti begitu kamu sudah rajin sholat, maka harus ada standarnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Itu standar sholatnya itu. Bahwa sholatnya diterima Allah itu. Ya, coba dibuka ya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Enggak. Enggak, yang belum pernah baca di Pak Bakhrul, silakan. Yus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat dalam hal ini, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, sebentar, ditahan dulu yang dibaca oleh Pak Bakhrul tadi, Pak Jenderal Bakhrul tadi. Sekarang kita coba buka dulu. Sholat seperti apa sih yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu? Sholat gimana? Gitu kan? Ya, coba kita buka di surat Al-Baqarah ayat 45. Coba kita buka di surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Ampun kepanggih. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, coba ya. Kita diminta Allah untuk minta tolong ya wasta'inu kepada Allah itu dengan sabar dan dengan sholat. Sholat seperti apa? Ternyata sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Sungguh sangat berat. Kenapa kok berat? Pertama, karena melawan hawa nafsu. Enaknya ya nggak usah sholat, apalagi enak-enak kerja disuruh sholat duhur. Ya toh? Enak-enak tidur disuruh tahajud dan seterusnya. Enak-enak bercengkrama nonton televisi atau nonton sinetron disuruh maghrib. Atau enak-enak lagi hangout disuruh isya. Berat, nggak enak. Yang kedua beratnya lagi di Islam itu, kita ini menyembah barang gaib. Kalau nyembah patung kelihatan gampang, enak, kelihatan, bisa fokus. Lah kalau menyembah barang gaib itu loh ya apa? Itu yang kemudian orang Arab yang di dalam surat Quraisy kemarin, li'ilafi, kebiasaan mereka orang Quraisy itu adalah ilafihim, kebiasaan mereka memerlukan wasilah sholat mereka, sembahyang mereka, memerlukan patung untuk biar fokus. Lah kita umat Islam tidak boleh bikin patung untuk menjadi perantara fokus. Itu yang bikin berat. Kalau di depan kita ada patung atau salib, mudah fokusnya di situ itu. Kita enggak. Ka'bah itu tidak untuk kita sembah, itu hanya untuk pusat arah saja. Itu kan? Hanya untuk arah saja, bukan untuk kita sembah. Sehingga tetap kita menyembahnya kepada Allah yang gaib ini yang disebut lakabiratun. Sungguh. Lam itu kan lam takkid itu. Sungguh sangat berat.
Tetapi ada illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk seperti apa? Dulur, ikhtiarnya bisa dimulai dari apa? Sejak kita wudhu, atau bahkan sejak prawudhu. Ketika kita, aku tak sholat dalam hati sampean, itu niat sudah. Sampean ketika mau melangkah kaki niat sholat, drop apa saja yang sudah sampean kemarin tadi pikirkan, misalnya pas kerja tadi. Fokus melangkah mau ketemu Allah. Gitu. Tinggalkan dulu pikiran tentang macam-macam, macam-macam tinggalkan. Begitu ambil air wudhu, itu sudah fokusnya mau ketemu Allah tuh. Kayak sampean sedang mau janjian ketemu gubernur, ketemu bupati gitu kan. Jadi ketika sampean mandi pakai baju, itu sudah fokus, nanti aku ngomong apa ya sama Pak Gubernur. Nanti cara dudukku seperti apa ya. Nanti topik apa pertama ya. Kira-kira aku pakai baju gimana ya. Begitu. Sampean juga begitu. Ya. Ketika mandi, berarti ketika sholat menghadap gubernur tuh. Wudunya jelas. Pastikan semuanya bersih, semuanya sesuai aturan. Jangan ngawur wudhu itu. Setelah selesai, enggak, khusyuk. Wudhu itu sudah mulai sudah. Jadi illa 'ala khashi'in itu sejak wudhu. Wudhunya sempurna, tamam. Membasuh mukanya sampai belakang misalnya. Membasuh kepala itu. Ya, jadi itu. Lalu begitu selesai wudhu, kan ada doanya juga itu. Kemudian melangkah ke tempat sholat, baik di rumah, di tempat kerja maupun di masjid, itu sudah jangan bicara lain-lain. Fokus mau menghadap Allah. Seperti sampean fokus menghadap gubernur bupati tadi. Begitu masuk, sampean misalnya sholat 2 rakaat, lalu nunggu orang qomat. Nunggu orang qomat itu ibaratkan seperti sampean sedang di ruang tunggunya bupati. Di ruang tunggu gubernur tadi. Terus nggak ada bicara-bicara lain. Ya fokus kapan ketemu jamnya tadi. Nah, ini kadang di masjid nunggu qomat itu masih buka HP, lihat status, kadang malah lihat YouTube. Loh, ya ya buyar konsentrasinya. Maka khusyuk itu begitu. Jadi tidak hanya pada saat kaifiahnya, sudah fokusnya. Begitu Allahu Akbar, semua persoalan kerjaan, persoalan tadi ditaruh dulu di belakang, fokus. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dulu kita ini menghadap kepada pencipta langit dan bumi, bukan kaleng-kaleng. Ini enggak hanya sekedar menghadap bupati, gubernur, dulur. Pencipta langit bumi. Lah kok kita sama nih, misalnya kalau kita sudah giliran Juwarno, Pak Juwarno silakan menghadap ke bupati, sudah ditunggu di dalam. Giliran ya, kan kadang kita menghadap itu. Kita itu sudah gitu. Begitu dipanggil nama kita, giliran dipanggil gubernur, apalagi dipanggil sekjen PBB misalnya, sudah gitu. Waduh, begitu masuk ruangan, udah kita tata itu. Cara duduk kita. Bahkan ada pengen batuk aja loh, enggak berani. Kalau batuk biasanya, gitu enggak di depan beliau itu. Ini apalagi menghadap ya, yang pemilik langit bumi. Jadi sampean mau takbiratul ikramnya itu pakai baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya.
Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allah ini wajhatu wajhal ladzi fatara. Padha wae sampean itu sedang ngomong, matur, bercengkerama, sowan kepada Allah. Itu. Makanya Pak Guru Mukhtar ngajari kita, biasakan sebelum sholat dimanapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, seperti surat Ali Imran ayat 191 itu. Orang yang berakal itu orang yang selalu mengingat Allah saat duduk, berdiri, berbaring. Makanya beliau kasih analogi kita ini seperti ikan di dalam air. Kemanapun ikan berenang diliputi, digenangi oleh air. Itu untuk melatih kita merasakan hadirnya Allah. Kemanapun kita duduk, berdiri, berbaring, digenangi kebesaran keagungan Allah. Sehingga ketika sholat, menghadap Allah. Ini yang akan kemudian tadi yang dibaca Pak Fakhrul. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau kita sholatnya ketemu Allah. Sehingga kembali tadi itu kepada surat Al-Ma'un yang kita pelajari, bahwa ketika kita sholat, ketemu Allah, diterima Allah, pasti akan menyayangi anak yatim, pasti akan gemar memberi makan orang miskin. Jadi yang celaka adalah yang tidak seperti itu. Gitu loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah kafir wa subhanallah wa wasilah. Ini wajah tu wajah itu. Ini wajah tu sungguhnya aku menghadapkan wajahku ini, wajah lilladzi fatara, ke arah kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Fokus dong. Itu kalau benar-benar terjadi maka ada perubahan sholat, perubahan sikap. Sebelum sholat pelit, setelah sholat tidak pelit. Sebelum sholat ngerasani tonggo, setelah sholat nggak ngerasani tonggo. Sebelum sholat suka menghina, marah, dendam, setelah sholat penyabar, pemaaf. Sebelum sholat yang dipikir dunia tok, yang setelah sholat yang dipikir ya dunia akhirat. Ini kemudian, tapi enggak. Oh, yang bibirnya ngomong iya kana budu wa iya kana stain. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu kan harusnya merasa di sini betul ada. Depan saya ada Pak Mukhlasin atau Pak Fakhrul. Pak Fakhrul, tolong ya, saya pinjem Alphardnya. Atau ke Pak Mukhlasin, Pak Mukhlasin, tolong pinjem ya M16-nya misalnya. Buat apa juga. Tapi saya ngomong gitu itu karena ada orang di depan saya. Nah, kita kepada Allah kan harusnya gitu, merasa di sini ada Allah yang gaib, yang berat tadi itu butuh fokus, konsentrasi tinggi. Lalu iya karena butuh, iya karena stain, hanya kepadamu kami minta tolong. Seperti tadi yang dibaca wasta'inu bis sabri was sabri. Minta tolonglah kepada Allah tadi. Nah, kalau itu terjadi. Tapi karena ketika sholat kemudian iya karena butuh, iya karena stain. Waduh, sandalku tadi gimana? Komporku tadi udah tak matiin belum ya? Statusku tadi udah di-like berapa orang? Ini iklanku tadi kira-kira sudah dibaca orang belum ya, iklan mobil tadi? Yes. Buyar. Padahal dulu ketika sami Allah liman hamda, begitu sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati, artinya Allah menggenangi langit, memenuhi langit, wa mil'ul ardi, nunjuk ke bawah. Kalau nunjuk ke atas memenuhi langit, pamilul ardi nunjuk ke bawah memenuhi bumi, itu menunjukkan bahwa Allah memenuhi langit bumi. Itu dulur. Jadi fawailul lil musallin itu celaka untuk orang-orang yang sholatnya tidak begitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu sholatnya lalai, selain lalai karena kadang ditunda-tunda, juga lalai karena kadang lupa, juga lalai karena sholatnya hanya tradisi, warisan budaya, belum karena kebutuhan. Sudah baik lumayan, tapi kita harus sudah sampai pada bukan hanya sah syarat rukunnya, kaifiyahnya sholat, karena ternyata sholat juga bisa diancam neraka. Ada yang menafsirkan fawailul, wailun itu adalah nama neraka.
Yang kalau neraka jahanam sangat panas, maka neraka well itu sangat dingin sampai merontokkan daging dan tulang. Alladzina hum yuraun, sholat tapi juga masih riya, pamer, lihat nih aku khusyuk, lihat nih aku berangkat tarawih, dan seterusnya. Alladzina hum an sholatim sahum alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Vertikalnya oke, hablum minallahnya oke, tapi hablum minannasnya enggak oke. Kadang ngomong hablum minallahnya oke juga belum tentu oke. Karena oke-nya hablum minallah itu khusyuk tadi itu. Bukan hanya sekedar takbir sampai salam. Tapi khusyuk. Dan itu berat. Makanya perlu latihan. Terima kasih. Itu yang bisa kita kasih. Monggo kalau ada yang mau sedikit. Assalamualaikum. Waduh, ini banyak yang tanya ini. Silakan. Saya mau nanya yang mengenai wala yaqudu ala ta'amil miskin, menyeru dan memberikan makan orang miskin. Berarti di sini tolak ukurnya adalah orang yang mampu. Terus tolak ukur orang yang mampu itu sendiri seperti apa? Apakah mungkin dia mempunyai makanan lebih daripada hari ini itu sudah termasuk orang yang mampu untuk memberikan orang yang miskin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin ikhtiar kita untuk memberikan itu, apakah kita harus juga mencari atau mungkin hanya sekedar ada orang datang gitu? Kebetulan seperti itu. Ya. Mungkin itu dua pertanyaan. Terima kasih. Jadi pertama gini, kita pakai ukuran aja. Kalau miskin itu sebenarnya bahkan sesama orang miskin pun masih saling bisa memberi ya. Karena itu tergantung, ya betul sampean tadi, benar yang disampaikan Pak Saiful tadi. Bahkan ketika dia masih punya makanan lebih saja, dia bisa berbagi sebenarnya. Begitu kalau ukurannya ya. Di mana fakir itu baru kemudian dia tidak bisa berbagi. Karena ukuran fakir itu adalah orang yang sudah tidak ada untuk makan hari ini. Jadi kalau kita masih punya itu masih bisa untuk memberi ta'amil miskin tadi. Lalu yang kedua, apakah kita nyari? Tergantung motivasi kita. Biasanya kalau kita kulkas itu susah. Karena kalau ada makanan lebih, simpan dong untuk besok. Gitu. Makanya nggak usah punya kulkas kalau nggak jualan. Kenapa? Biar, aduh ini nanti kalau nggak tak makan, basi ini. Mending diberikan orang. Nah itu minimal begitu. Makanya, dulu ya itu Abi itu ini, kita ini enak loh Gus. Kita hidup di pesantren kayak gini. Karena jam berapapun itu pasti ada orang yang mau terima makanan yang kita mau kasihin. Tapi kalau kita di mana itu sulit. Nah ini yang harus kita bagi. Makanya nyari gitu. Nyari orang. Gitu. Oke. Mbak Ani, ada yang mau disampaikan? Mas Bambang? Enggak, Gus. Nyimak aja ini. Jadi memberi makan itu memang begitu. Kalau kita memang punya sesuatu yang lebih, berikan. Di atasnya itu ada tingkatan lagi. Kalau Pak Guru itu, kamu itu misalnya ada makanan yang diberikan ke kita gitu. Wali santri itu biasanya kalau menjenguk anaknya ke pesantren gitu kan bawa oleh-oleh gitu. Taruh di dalam dulu, dalam Pak Yai gitu. Tapi Abi gini, jangan sentuh makanan itu sebelum anak-anak itu merasakan. Jadi dibagi itu seluruh asrama. Baru kita dapat segini-gini gitu. Nah ini di atasnya lagi. Malah kadang ada, kita nggak kebagian nggak apa-apa, asalkan anak-anak itu merasakan. Itu sudah tingkat altruisme. Tapi kita nggak sampai sebegitu pun nggak apa-apa. Minimal kita berbagi apa yang kita lebih. Cari orang yang membutuhkan. Itu. Kadang kita ini kadang agak malas hanya untuk keluar nyari tukang beca atau apa yang 100 meter dari rumah kita. Males lah. Padahal itu satu usaha yang justru dinilai oleh Allah. Saya rasa itu. Ada lagi?
Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kadang dalam hati itu ngerasa punya kekhawatiran atau ketakutan untuk yahudu itu tadi. Khawatirnya kita hanya bisa menyuruh tapi tidak melakukan. Jadi istilahnya itu NATO. Terus? Sehingga rasa untuk menyeru gitu ya, tapi lah kok koyok rodo awak dewi itu kok koyok rodo pelit, koyok rodo enggan gitu-gitu. Jadi ya Allah, banyak istighfar kali selalu. Jadi yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, coba dibuka di surat maaf dalam surat As-Saff ayat 3, coba dibuka ya. Sudah ketemu? Atau yang mudah aja, surat Al-Baqarah ayat 44. Itu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 44. Waktunya karena habis ini. Ketemu? Yang di surat Al-Baqarah aja, Bu Rahma. Al-Baqarah ayat 44. Ketemu, Bu Rahma? Al-Baqarah di awal ya. Ketemu? Hey Gus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Sadaqallah. Al-Baqarah ayat 44. Oh, 44. Astagfirullah. Sudah ketemu, Bu Rahma? Sudah, Gus. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Nah, itu atakmuruna nasa bil birri. Kenapa kamu menyuruh orang berbuat baik? Padahal kamu tidak melakukan itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud Yahud wala ta'amil miskin ini, selain dia sudah memberi, dia juga menyeru gitu. Kalau hanya menyeru jangan dong. Kecuali kalau memang posisinya adalah amil. Dan amil sendiri sebenarnya juga sedikit maupun banyak juga harus memberi contoh. Saya rasa itu kajian kita. Karena apa? Dalam surat As-Saff ayat 3 tadi, yang mungkin dulu-dulu sudah bisa baca, itu juga disebutkan malah ada ancaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kamu nyuruh baik tapi tidak melakukan baik misalnya. Murka besar di sisi Allah untuk orang yang hanya ngomong tapi tidak melakukan. NATO tadi. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita ya. Ayo kita mulai. Sesedikit apapun dengan standar yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, bahkan kita punya makanan saja itu sudah bisa berbagi kepada orang lain. Tidak menunggu kaya, tidak menunggu mampu. Karena standar mampu itu asalkan kita sudah sehat, kita sudah punya makanan, sudah bisa berbagi. Saya rasa itu kajian kita. Mungkin kita lanjutkan besok. Insya Allah semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati meridai kita. Semoga Allah merahmati meridai kita. Menuntun kita dalam siratal mustaqim kita. Amin. Allahumma sholli wa barik wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wa lil muslimin subhanahu wa ta'ala. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma tawfana al-bala wal waba wa tanhasina min al-jinn wa syaitan jam kufar. Rabbana najina wa lina sakina wa qamna wa limin rabbana wa la tajama. Zalimin wa
ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. اللهم ارحمنا